Ramadan dan bulan Dzulhijjah itu keduanya tidak mungkin berjumlah 29. Kalau yang satu 29, pasti yang satu 30. Kalau Ramadan 29, Dzulhijjahnya 30. Atau kalau Ramadan 30, Dzulhijjahnya 29. Ini makna yang kedua. Tapi makna yang ketiga, ini makna yang lebih mendekati kebenaran dan dibenarkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam memaknai hadis ini dia mengatakan, al-asahhu, pendapat yang paling benar, anna ma'nahum, bahwasanya maksud 2 bulan yang tidak berkurang adalah la yanqusu ajruhuma, pahala keduanya tidak berkurang, wathawabul mutarattabu alaihima, dan pahala yang dihasilkan oleh keduanya. Wa inna qasa adaduhuma, meskipun jumlah keduanya berkurang. Hitungannya seperti ini. Kita asumsikan nggih. Rumus amal dalam Islam itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 banding 10. 1 mendapatkan 10. Ada hadis yang mengatakan bahwa man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian menambahkan 6 hari di bulan Syawal, dia seperti puasa sepanjang masa. Ada yang memaknai sepanjang masa, ada yang memaknai 1 tahun. Hitung 1 tahun karena gini, tadi rumusnya 1 dapat 10. Kalau Ramadan itu jumlahnya 30, berarti Ramadan itu sama dengan 300 hari. Kemudian Syawal 6 hari berarti sama dengan 60 hari, sehingga total menjadi 360. 360 hari itu sudah melebihi jumlah hari dalam 1 tahun. Maka kalau kita hubungkan dengan hadis ini, seandainya Ramadan itu berjumlah 29, maka oleh Allah tetap dihitung sebagai 30. Seandainya bulan Dzulhijjah itu 29, maka di sisi Allah tetap dihitung sebagai 30. Ini makna dari perkataan Imam Nawawi bahwa pahala di bulan Ramadan yang meskipun jumlah harinya itu 29, tetapi tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala genap menjadi 30. Yang berikutnya, keutamaan yang ketiga, Ramadan adalah bulan ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena memang suasana di bulan tersebut dibuat sangat kondusif untuk ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala Ramadan, apabila Ramadan masuk, futtihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Pintu-pintu jahanam ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan dibelenggu. Apa maknanya? Ada 3 makna. Yang pertama, makna hakiki. Makna hakiki di sini maksudnya adalah seperti tekstual. Jadi memang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan ini sebagai pertanda bahwa Ramadan mulai. Ini makna yang pertama, makna hakiki. Jadi memang pintu surga dibuka, dan ini sesuatu yang gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Makna yang kedua, makna kiasan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini sebagai kiasan bahwa pahala dan maaf yang Allah berikan di bulan ini begitu banyak. Serta di sisi lain, kemampuan setan untuk menggoda manusia itu berkurang. Karena suasananya kondusif. Setan itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan menggodanya berkurang kalau manusia itu banyak berzikir kepada Allah. Ketika orang puasa, itu dari awal, dari terbit fajar sampai berbuka, dia berada dalam ibadah. Sehingga dia sebenarnya dalam keadaan berzikir. Maka kita diperintahkan Rasulullah jangan sampai mengotori suasana zikir dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sehingga ketika manusia itu banyak berzikir, maka setan lemah dalam menggoda
menggoda manusia. Kemudian makna yang ketiga menyebutkan bahwa maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu adalah sebagaimana isyarat dibukanya pintu-pintu ketaatan di bulan Ramadan yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Berupa amal-amal ketaatan dan kebaikan serta menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan. Jadi ini beberapa makna yang berkaitan dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat kondusif untuk ibadah. Maka kalau kita lihat di bulan Ramadan kaum muslimin berbondong-bondong untuk ibadah. Ibadah wajib mereka lakukan, ibadah sunnah mereka pun tambahkan untuk melengkapi ibadah wajib. Maka oleh karena itu, kita gunakan kesempatan ini yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Ramadan sebagai bulan ibadah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya dan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Sehingga kita mendapatkan keistimewaan dari yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan. Kemudian kalau ada pertanyaan gini, dalam hadis tadi disebutkan bahwa setan dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Bukankah setan dibelenggu? Dalam hadis lain disebutkan lebih rinci, wa tughallu maradatus syayatin. Setan-setan pembangkang. Jadi setan sendiri juga punya level-level, punya tingkatan-tingkatan. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan tidak semua setan yang dibelenggu, tapi setan-setan yang menjadi pimpinan-pimpinan, yang pembangkang-pembangkang besar, yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemampuan mereka dalam menggoda itu berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu dipengaruhi oleh kondisi hati. Maksiat yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh kondisi hati. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan,